Saya Halimatus Sa'diyah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro dari SLB Negeri Tamarjo Kanur. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah SLB Negeri Tamarjo Kanur Bojonegoro, yaitu dengan Ibu Muslihati SPD. Langsung saja akan saya mulai sesi wawancara pada hari ini. Selamat pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan jenengan, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke jenengan terkait dengan dilema ITK yang ada di sekolah ini. Langsung saya mulai, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau pembangunan moral yang ada di sekolah? Iya, itu saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa terlambat tapi punya niat tinggi untuk tetap masuk sekolah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Terus selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Saya biasanya mengajak beberapa orang dari tim pimpinan dan pengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan sesuai semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semuanya. Dengan musyawarah? Iya, musyawarah dengan tim. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ya. Kami mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, mengumpulkan semua informasi yang terkait masalah itu. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan masalah itu. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Dan yang keempat, diskusikan dengan tim. Yang kelima, ambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Yang terakhir yaitu membuat rencana untuk melaksanakan keputusan. Banyak tahapannya. Iya, dan 6 tadi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini, Bu? Yang paling penting itu efektif adalah melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Dan dalam membuat keputusan itu juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan semua dengan prinsip antara aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan manusia. Iya, gitu. Terus dari tahapan-tahapan itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan selama ini? Oh gitu ya. Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tanggal, waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Itu ya.
sesuai situasi. Iya, dan kondisi. sesuai situasi, jadi fleksibel gitu. Tidak punya jadwal tetap. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kita kan tadi sudah saya sebutkan, kita ada tim, jadi dari dukungan tim yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Jadi, tadi tim terkadang saya juga melibatkan konsultan atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan atau dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses keputusan. Jadi tidak hanya tim, jadi mungkin kalau dukungan dari luar, terus jadi dukungan tadi warga sekolah untuk menetapkan suatu keputusan. Jadi tidak saya sendiri, jadi tim juga ada tim dari luar, juga dari warga sekolah. Masalahnya Pak. Ya, sesuai dengan masalahnya. Kalau dari sekolah belum bisa mengatasi, kan kita akan mendatangkan ahlinya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama ini dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, dari pengalaman itu ya belajarnya dalam itu hal keterbukaan dalam berkomunikasi sangat penting dalam mengambil keputusan itu ya, keterbukaan tadi ya, dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Itu pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Semoga kedepannya ibu selalu sehat, bisa memimpin SLP ini dengan baik dan SLP semakin jaya lagi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah MI Islamiyah Sarangan Kanor Bojonegoro yang untuk memenuhi tugas saya di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu wawancara dengan kepala sekolah. Nah, hari ini langsung saya akan memulai sesi wawancara berikutnya dengan Bapak Abdul Amin, SPD. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya minta waktunya sebentar untuk sedikit berbincang wawancara terkait dengan dilema etika atau tentang dilema etika moral yang terjadi di sekolah Bapak, pengambilan keputusannya. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak dan bisa dijawab sesuai dengan yang ada di sekolah Bapak. Oke, saya langsung mulai Pak Nge. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah Bapak? Untuk dilema etika ini jarang muncul untuk tingkat sekolah dasar. Namun jika terjadi, maka untuk melihat kepentingannya apakah itu salah atau benar, maka dilema etika ini harus diposisikan sama-sama, tapi kepentingan yang lebih bertentangan. Tetapi kedua kepentingan itu salah satunya melanggar hukum, maka harus diambil keputusan. Cuma jarang terjadi. Jadi jarang terjadi. Jarang terjadi.
Terus dari yang terjadi itu untuk selama ini, bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya harus memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan, misalnya apakah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, kesetiaan, kebenaran dan kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam mengambil keputusan tersebut. Seperti itu, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Untuk langkah pengambilan keputusan tentang etika, maka kita harus mengumpulkan semua stakeholder yang ada, sehingga untuk menghindari kepentingan pribadi atau kepentingan umum, kita harus memperhatikan betul tentang hal tersebut, sehingga norma harus diutamakan untuk membentuk karakter peserta didik. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah, di kemudian saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu masalah, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Berarti harus ada komunikasi kepada stakeholder. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jangka waktu tertentu dalam menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal tergantung kondisional. Jika kasus itu dianggap penting, dianggap krusial, maka harus segera kami ambil keputusan dan kami carikan solusi supaya permasalahan tersebut bisa segera teratasi dan tidak meluber kemana-mana, sehingga keputusan tersebut bisa efektif dan efisien. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tergantung permasalahan yang dihadapi. Kadang juga melibatkan wali murid yang bersangkutan, dan kadang-kadang juga melibatkan pihak guru, baik itu wali kelas maupun guru BK, sehingga keputusan tersebut bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa terselesaikan untuk suatu kasus tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tersebut? Untuk pengambilan keputusan yang efisien ini tentunya juga
tadi melibatkan wali murid, melibatkan stakeholder sekolah, sehingga kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali dan tidak meluber kepada anak didik yang lain. Dan keputusan harus saya perhatikan itu keputusan untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kedua sisi tersebut agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan. Luar biasa sekali Pak. Kasus yang dalam terkait masalahnya. Oke Bapak, terima kasih untuk sesi wawancaranya hari ini. Semoga Bapak selalu sehat dan bisa menjalankan tugas sebagai kepala sekolah dengan baik. Dan semoga MI Islamiyah Sarangan Kanor selalu maju dan terdepan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro dari SLB Negeri Tamharjo Kanor. Hari ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah KB Tunas Bangsa Sumberwangi Kanor, yaitu Ibu Sri Nemo. Mari kita mulai wawancara hari ini. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Ima, kami sehat-sehat saja. Bu, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Mungkin Ibu bisa menjawab sesuai realita yang ada di sekolah Ibu. Iya Bu. Kita mulai ya Bu ya? Iya, monggo. Oke, pertanyaan pertama Bu ya, ini dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan etika moral atau dilema etika yang ada di sekolah Ibu. Terus ini pertanyaan pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral di sekolah Ibu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya Bu Ima ya. Ya, selama ini saya mengamati dulu ya suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang akurat dan faktual dan menentukan suatu keputusan dengan mengacu pada peraturan selama ini. Berdasarkan peraturan ini. Iya, kita tidak mungkin melakukan hal sesuatu kalau nggak ada peraturan tertentu bisa. Terus selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, dalam pengambilan keputusan Bu Ima ya harus selalu dikembalikan semuanya kepada aturan. Saya bilang aturan ya, kita tidak mungkin meninggalkan suatu aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat. Jadi kita harus berkolaborasi, memastikan bahwa keputusan tersebut itu benar-benar dipahami karena selalu ada alasan dibalik suatu kejadian tersebut. Berarti berkoordinasi dengan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman sejawatnya. Terus Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah pertama yang saya akan mencari informasi terlebih dahulu Bu ya, karena informasi itu bagi kami sebagai ketua pengelola itu sangat-sangatlah penting sekali. Dan saya akan datang ke lapangan, turun langsung untuk mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu saya menganalisis untuk diambil keputusan yang terbaik bagi lembaga kami. Luar biasa sekali. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang saya ambil dalam keputusan, kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan yang efektif itu apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahan yang ada di lapangan Bu Ima ya. Saya mengobrol dengan atau berkomunikasi
dengan tim-tim manajemen sekolah, jajaran wakil kepala sekolah dan guru-guru yang sudah tingkat saya atau senior saya, didengar pendapatan supaya ada keputusan yang terbaik kita bahas bersama-sama. Terus Bu, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat kejadian, memiliki sebuah waktu atau jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Nah, di dalam lembaga itu tak lepas dari tantangan Bu Ima ya. Tak mungkin suatu program atau kita melakukan apapun itu tidak ada tantangan, tidak mungkin. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut, apabila kurang bisa saya terima, tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang terlibat dalam keputusan tersebut. Gitu ya. Pokoknya gimana ya, kalau memang itu lebih baik kan kita mengambil, jadi kita harus berkomunikasi, kita harus musyawarah apa yang terbaik, dampak-dampaknya juga. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, Iya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu? Ya, faktor yang memudahkan adalah dari adanya dukungan jajaran keluarga setempat. Bukan jajaran yang saya maksud tidak langsung di pemerintahan desa, karena kan itu lembaga non formal itu milik desa Bu ya. Bukan kok ya di bawah naungan desa yang ada di bawah, itu juga di bawah naungan pemerintah dinas kabupaten atasnya. Jadi saya saya memudahkan itu dukungan dari jajaran setempat, terutama wakil kepala sekolah itu yang pertama, karena itu merupakan rekan kerja di lembaga pendidikan. Ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih untuk pengalaman ini. Pengalaman di lembaga Ibu Ima ya, saya karena sudah lama juga banyak sekali pengalaman yang saya petik. Dari pertama itu kita itu memang gimana ya, merintis itu juga susah. Jadi pengalaman ada yang pahit sekali, ada yang manis sekali, terutama itu waktu kita door to door di lembaga di pintu warga Bu ya, untuk mencari siswa yang sekiranya orang tuanya itu mempunyai keinginan untuk mencari pendidikan, untuk membuat anaknya itu menjadi lebih ngerti di usia-usia yang sangat dini sekali. Nah, kita belajar dari berbagai kejadian itu. Setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan itu banyak Bu Ima. Ada yang mungkin orang tuanya itu antusias untuk anakku mau tak sekolahkan agar kedepannya mereka menjadi lebih pintar, begitu juga ada kasusnya yang dibilang pahit Bu ya, memang orang banyak itu ada yang bilang tidak akan saya sekolahkan, masih kecil, mungkin sama-sama mendidiknya lebih baik tak didik di rumah sendiri, ada yang seperti itu. Memang kita itu tadi permasalahan di lapangan itu banyak sekali Bu ya. Jadi kita sebagai pendidik sendiri itu super sabar menghadapi orang yang daya pemikirannya beda-beda, itu kita harus lebih sabar, begitu Bu Ima. Dalam menyikapi kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu. Iya, begitu ya Bu ya. Yang ada di lembaga kami, kebetulan kan lembaga kami itu juga sudah lama Bu Ima berdirinya. Jadi insya Allah kita dikasih amanah Allah itu ya itu tadi, ikhlas sabar, begitu loh. Soalnya ya di samping anak-anak kecil kita juga mendidik orang tuanya juga Bu, di lembaga non formal itu. Beda dengan sekolah reguler yang formal kayak SD, SMP dan sebagainya, itu beda banget gitu ya.
keluarga. Ya, begitulah Ibu Ima yang selama ini saya lakukan, saya alami. Jadi kita itu kayaknya ngomong di sekolahan itu ibu dan anak. Makanya siswa 20 itu jadi 40 awal-awalnya Bu Ima ya. Karena apa? Anaknya itu enggak mau ditinggal keluar. Akhirnya saya juga ngulang ibunya, ngulang anaknya begitu. Tantangan tersendiri. Ya, tantangannya memang besar sekali untuk menjadi guru PAUD itu. Gitu, ya. Bu Sri, terima Ya. kasih Bu ya atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kedepannya Ibu selalu sehat, Amin, bisa melaksanakan tugas Ibu dengan baik. amin. Dan Ya, KB amin. Tunas Bangsa Sumberwangi lebih maju lagi. Alhamdulillah, terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.